Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji PPG Transformasi PAI dalam jabatan PITS 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Dina Kurota Ayunin Teguh Putri, SPD selaku mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan PITS 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bidang studi pendidikan profesi guru PAI dengan NIM 250109111653. Saat ini saya aktif mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Kebonsari Kulon 6, Kota Probolinggo. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya melakukan praktik mengajar unjuk kinerja pada kelas 6 dengan tema Hidup Damai dengan Saling Memaafkan. Bagaimana dan seperti apa proses pembelajarannya? Mari kita nikmati bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, lebih semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke. Alhamdulillah sudah semangat semua. Ketua kelas dipimpin doanya. Siap, mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin berolahraga. Keempat, makan sehat dan bergizi seimbang. Yang kelima adalah gemar untuk belajar. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Ingat, ayo kita lakukan. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka
rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'alna fa'ammal yatima fala tanhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Semangat ya, tambah semangat lagi. Oke, langsung Bu Dina mulai ya pembelajaran hari ini. Tetapi Bu Dina akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Coba kita perhatikan ya. Hidup damai dengan saling memaafkan. Nah, coba perhatikan videonya. Kalian lagi pada baca apa? Aku baca novel sekarang. Kalau aku baca Melati dan Jurnal. Ya sih, Esther yang ya udah nanti aku ikut di sini, boleh kan? Boleh. Nanti di sini ya? Iya, oke. Ini kayaknya ada buku yang menarik. Mau baca nggak? Nanti cari mana dulu. Boleh teman. Itu buku apa? Kayaknya itu. Coba buka. Karena detik yang berlalu akan menjadi kenangan. Jangan remehkan kebersamaan sebelum waktu mengajarimu arti sebuah kehilangan dan kamu hanya bisa menyalahkan keadaan. Kayaknya aku mau minjem deh. Nanti aku tanya ya. Dia. Ngapain? Baca komik. Kalian yuk. Yuk. Lihat bisa. Ini loh, anak itu yang punya Instagram kan, anak yang culun itu. Oh, coba lihat kan? Lihat nih. Ini apaan sih? Ih, gimana sih? Jalan itu pakai mata. Lihat-lihat dong. Punya mata kan? Lihat nih, masuk malah aku di pasar daripada dicobain UIS. Ya udah kan ini aja. Tapi kan ini masalahnya bisa diselesaikan baik-baik. Kenapa harus bertengkar kayak gini? Nggak baik. Soalnya besok juga dipakai lagi kan? Emang kamu mau nyuciin? Udah sekarang minta maaf saja ya. Minta maaf. Nita, kamu habis dari mana? Itu tadi habis jalan-jalan ya? Iya. Makasih ya. Aku jadi ngerasa bersalah banget sama Ristina atas kejadian yang tadi. Aku minta maaf aja deh.
videonya? Kira-kira pelajaran apa yang dapat diambil dari video ini? Coba apa? Apa Rin? Kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil dari video tersebut? Memaafkan itu indah. Memaafkan itu indah. Oke, kita lanjut. Sebelum Bu Dina menjelaskan mengenai maaf dan memaafkan, Bu Dina akan menyuruh kalian nantinya menjadi sutradara dan aktor cilik. Ya, bisa nggak? Seperti yang ada di dalam video tersebut. Seakan-akan kalian yang membuat ceritanya, kemudian kalian menjadi artisnya juga. Kan jarang-jarang ya menjadi artis. Sebelum jadi artis beneran, jadi artis kecil dulu di kelas. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan arti maaf dan memaafkan, menunjukkan pentingnya menyatakan penyesalan, meneladani sikap pemaaf Nabi Muhammad, dan menumbuhkan semangat hidup damai melalui saling memaafkan. Oke anak-anak, sebelum dilanjut, Bu Dina mau bertanya nih, kira-kira apa yang kamu rasakan ketika kamu berbeda pendapat sama teman kamu? Apa yang kamu rasakan ketika kamu berbeda pendapat sama teman kamu? Apa? Apa Nadira? Menyesuaikan pendapat, kata Nadira. Ada yang lain? Apa kira-kira yang kamu rasakan kalau pendapat kamu berbeda dengan yang lainnya? Apa? Kok tersenyum? Apa? Marah, kata Safa. Apa Najwa? Menghargai. Boleh, semua nggak ada yang salah. Sebelum lanjut lagi, masih ada satu tahap, yaitu kalian Bu Dina kasih LKPD agar Bu Dina tahu seberapa paham kalian mengenai maaf memaafkan sebelum dilanjutkan di materi setelahnya. Dikasih nama. Nggak bawa pensil yang lain? Pinjam temannya ya. Boleh? Boleh. Bisa? Bisa, Bi? Bisa? Bisa. Patah lagi. Wah, sepertinya ini kepalanya sudah pening ini ya. Melihat soal-soalnya.
Kita ice breaking dulu dah. Yuk kita berdiri biar semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, ada yang tidak fokus. Harus fokus dulu baru Budina lanjutkan pelajarannya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk. Enggak fokus lagi ya. Yuk fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk setengah. Nah, oke, alhamdulillah fokus semua. Duduk kembali. Kita lanjutkan pelajarannya. Arti maaf dan memaafkan. Maaf adalah pernyataan untuk menghapus kesalahan orang lain. Memaafkan berarti rela menghilangkan rasa amarah dan tidak membalas dendam. Ya, kalau maaf berarti kita menghapuskan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kamu. Kalau memaafkan, kamu harus bisa menghapuskan dendam. Ya, menghapuskan dendam. Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi apa? Kedamaian. Mengapa harus memaafkan? Ya, betul. Semua manusia pasti pernah berbuat salah. Apakah kalian tidak pernah berbuat salah? Berbuat salah sih. Terutama sama Budina. Ya, semua manusia pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Ya, kemudian meminta maaf menunjukkan kerendahan hati. Beda enggak sih kerendahan hati sama rendah diri? Beda. Kalau rendah diri apa? Kalau rendah hati? Apa? Hatinya lembut, lebih baik. Kalau dari rendah diri seperti nggak punya harga diri. Ucapan maaf dapat memperbaiki hubungan. Kamu mengatakan satu kali saja meminta maaf sama teman kamu, itu sudah memperbaiki hubungan. Kalau kamu marah, tidak ada yang mau mengalah, meminta maaf, pasti hubungannya semakin jauh. Ya kan? Semakin marah terus berkelanjutan. Kemudian permintaan maaf yang tulus membawa kedamaian. Hatinya lega apa enggak kalau sudah maaf dengan tulus? Lega. Tapi kalau maafnya hanya bohongan seperti pas waktu disuruh bu guru, ayo minta maaf. Wajahnya segini. Nah, itu kan berarti belum tulus. Masih punya dendam. Caranya bagaimana kita bisa memaafkan atau meminta maaf dengan tulus? Caranya bagaimana? Terus belajar. Lanjut, teladan Rasulullah. Ingat gak Nabi Muhammad pernah dihantam sama kaum Taif ketika sholat dengan kotoran? Ingat kan? Nabi Muhammad memaafkan apa tidak itu? Nabi Yusuf yang dijahatin terus sama saudaranya. Nabi Yusuf memaafkan apa tidak? Memaafkan. Karena apa? Rasulullah itu mengajarkan kasih sayang. Sayang enggak Mbak Budina? Oke, ada memberi maaf yang baik. Ikhlas karena Allah. Adabnya harus ikhlas karena Allah. Bukan ikhlas karena bu guru, ya. Ikhlas karena Allah. Melepas hak membalas. Kalau sudah memaafkan, jangan ingat-ingat lagi dia punya kesalahan. Suatu saat kamu akan membalas, ya. Serahkan semua pada siapa? Allah. Tidak menuntut denda atau syarat. Ya, kamu tak maaf nih. Pokoknya aku tukokno es. Nah, jangan seperti itu. Itu belum
ikhlas. Menghapus rasa sakit hati. Meskipun menghapus rasa sakit hati itu sulit sekali, tapi kita harus belajar. Karena tanpa belajar kita akan sulit. Tidak menyisakan dendam, menghilangkan amarah. Manfaat sikap memaafkan, menenangkan hati dan pikiran. Enjoy kan hatinya, pikirannya enjoy. Ketika bertemu teman itu selalu fresh wajahnya karena tidak punya musuh. Kemudian menjaga persaudaraan dan pertemanan, mendapat pahala dari Allah. Ini cara menumbuhkan sikap memaafkan yang paling sulit ini kan. Karena belajar setiap hari untuk mengendalikan emosi yang biasanya kalau marah memukul temannya sih, ya kan? Kalau marah sakit hati kamu pukul teman kamu untuk meluapkan amarah. Nah, itu ditahan emosinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ingat, semua manusia pasti pernah berbuat salah. Nah, ketika kita emosi, tarik nafas, istighfar, dan ingat semua manusia pernah berbuat salah. Menyadari bahwa semua orang bisa berbuat salah. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Abi nonyo Asif, gak terima. Asif nonyo Abi. Jadinya berantem yang berkelanjutan, ya kan? Kemudian mendoakan orang yang menyakiti agar berubah. Jangan didoakan yang jelek ya. Karena kemarin saya disakiti oleh Najwa tak dongak nih. Ya Allah, semoga Najwa nanti pulang sekolah kesandung wajahnya rusak. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi ketika mendoakan temannya itu harus mendoakan yang baik. Ya Allah, semoga setelah ini Najwa menjadi anak yang lebih baik. Nah, semoga dia diberi hidayah. Seperti itu. Tidak boleh mendoakan keburukan. Takutnya keburukan itu akan kembali kepada kamu sendiri. Biarkan siapa yang membalas? Allah. Karena balasan Allah itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Kamu ingin membalas dia, tapi Allah balasannya lebih pedih daripada apa yang kamu pikirkan. Paham? Lanjut. Kita refleksi diri. Tarik nafas. Keluarkan. Relax. Refleksi diri dulu. Apakah aku mudah memaafkan orang lain? Coba tanya pada diri sendiri. Apakah aku mudah memaafkan orang lain? Enggak. Kenapa enggak mudah memaafkan orang lain? Kenapa Zulfa? Ayo cerita dong. Kenapa? Nah, kalau diulang lagi. Karena kalau dimaafin pasti diulang lagi. Ada lagi? Apakah aku mudah memaafkan orang lain? Ada yang jawabannya tidak lagi? Semuanya mudah memaafkan orang lain? Bagus. Berusaha ya Zulfa ya. Berusaha belajar memaafkan orang lain meskipun diulang-ulang lagi sama orangnya. Ya. Kemudian apa aku pernah meminta maaf saat salah? Pernah. Sering? Apa aku masih menyimpan dendam? Ada yang masih menyimpan dendam? Ini wajahnya masih menyimpan dendam ini ya. Ya Zulfa ya, kita refleksi diri, kemudian kita ingat-ingat semua manusia pernah berbuat salah ya Zulfa ya. Belajar memaafkan ya. Dilanjut, apa aku meneladani sikap pemaaf Rasulullah? Kalian sudah meneladani belum? Kalau ketiga ini 1, 2, 3 sudah kalian lakukan, berarti kalian sudah meneladani sifatnya Rasulullah. Ada yang ditanyakan dari penjelasannya Bu Dina? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, setiap kelompok Bu Dina beri tugas. Apa tugasnya? Setiap kelompok memilih satu kasus sederhana
terkait konflik, bebas konflik apa saja. Jadi kalian membuat drama terkait konflik. Di situ ada yang namanya judulnya drama apa, masalahnya apa, konfliknya apa, dan cara penyelesaiannya bagaimana. Yuk silakan diskusi dengan temannya untuk membuat sebuah drama. Misalnya contohnya kayak judulnya itu beda pendapat apa dibully seperti itu. Diskusi. Jangan sampai tidak ada yang berdiskusi. Harus aktif semua kelompok ya. Satu kelompok harus aktif. Diskusi. Jangan satu yang berpikir ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanya sama Bu Dina. Taruh. Iya. Kok dulu? Yang banyak dramanya, prolognya, nggak apa-apa ya. Misal ini jadi anak yang jahat, ini jadi anak yang baik. Nggak kelihatan kamera itu. Ke pinggir. Ya. Sudah selesai? Sudah? Ya. Kalau sudah selesai, Bu Dina lihat. Nanti yang paling bagus, Bu Dina suruh maju untuk menampilkan dramanya ya. Bu Dina cek dulu sebentar. Yang paling bagus nanti Bu Dina suruh maju untuk menjadi artis cilik kelas 6. Coba kelompoknya Afkarina. Coba kelompoknya Afkarina. Diperhatikan ya, temannya mencoba untuk bermain peran atau drama. Kita lihat kemudian kira-kira pelajaran apa yang dapat dipetik dari penampilan mereka. Silakan Afkarina, yang agak keras biar Bu Dina dengar ya suaranya. Dina lama banget deh. Iya, kemana ya? Kantin palingan juga. Iya kayaknya. Iya. Di sini. Iya. Kamu kok lama banget sih? Aku dari kantin. Walah. Kantinnya itu kantin. Aku juga itu. Oh ya udah deh, aku izin ke toilet dulu ya. Ya. Ayo ke luar yuk, nyari angin. Tapi siapa? Ya usah dia aja.
Yuk. Kita mau apa nih? Iya. Gitu doang. Nggak boleh kayak gitu. Cari darah. Iya, aku nggak apa-apa kok. Kamu dengan dia kan tadi? Ya, kamu kenapa? Nggak apa-apa kok. Ini kalau emang kamu tahu ya udah. Ya kamu jangan dorong-dorong. Nggak tahu. Ya udah. Ini mau gara-gara aku mau kerja. Apa sih? Udah, jangan maafin dia. Dia emang egois. Yaudah ya kita ke kelas. Aku tadi lupa ya bawa apa ya tadi. Balik ini kan. Aduh, aku tuh kalau jalan pakai mata dong. Pakai mata. Kamu. Udah. Kan yang ngapain berarti? Iya itu ya pakai mata. Kamu. Udah. Ayo, jangan gitu juga. Jangan berantem terus. Jadi kamu juga jangan berantem. Ya dulu yang orang aku. Ini udah. Terima kasih ya. Kok kamu ada di sini ngapain? Kamu itu ngapain yang ada di sini? Kamu ngapain? Kamu ikut aku ya? Apanya? Aku tuh dapat surat ini dari kamu udah salah kalian kita mungkin kalian di sini buat bikin kalian. Aku juga gak mau baikan sama kamu. Udah ini kalian beda karena semua manusia itu gak ada yang sempurna. Kalian juga pasti pernah bikin salah. Kalian kenapa kalau baikan gitu kalian nggak perlu disebutkan lagi, nggak perlu kalian minta maaf. Ya aku juga minta maaf ya. Ikhlas kan? Ya ikhlas. Yeay.
Bagus nggak penampilannya? Bagus. Ya, kalian juga bisa mencontoh seperti penampilannya teman kalian itu ya. Untuk selanjutnya, yang lainnya karena waktunya tidak cukup jika tampil semuanya, Bu Dina buat video tentang memaafkan di rumah masing-masing kelompok ya. Kemudian kalian siapkan sudah properti apa yang harus kalian bawa. Kemudian dikirim ke Bu Dina untuk diupload di YouTube. Oke, karena hari ini cuma satu saja yang bisa tampil. Besok selebihnya video kalian akan Bu Dina tayangkan ketika pelajaran Bu Dina kembali. Ya, paham tum? Capek apa enggak? Alhamdulillah. Biar lebih semangat sebelum selesai, kita ice breaking dulu. Berdiri semuanya, tangannya digerak-gerakkan ya. Yuk. Tangan ke atas, diputar-putar. Tangan ke samping, ditekuk-tekuk. Hadap ke kanan, memukul-mukul. Hadap ke kiri, memukul-mukul. Tangan dilipat, hadap ke depan. Mari semua siap belajar. Duduk kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Sebagai penguat, Bu Dina ulangi lagi. Memaafkan itu bukan berarti lemah. Jika kamu memaafkan orang lain itu bukan berarti kamu itu lemah. Sedikit-sedikit teman kalian punya salah, kalian maafkan. Bukan berarti kalian itu lemah. Karena kalian itu rendah hati. Nah, kemudian memaafkan itu adalah hal yang harus kita pelajari setiap hari. Karena memaafkan itu kata Zulfa tadi apa? Sulit, ada yang sulit. Maka dari itu kita harus belajar untuk mengendalikan emosi, ya. Fahim tuh? Sebelum Bu Dina akhiri, apa ada yang ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak ada. Bu Dina minta maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya dipimpin oleh ketua kelas ya. Siapa bentuk hari mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana Malafi husri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.